pendidikan ini ibarat kereta ya, kereta gerbong. Jadi eh, siapa yang mau ikut lanjut gitu kan. Eh, Kalau misal dan dia tetap akan terus berjalan ya, walaupun apapun yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Bersama dengan saya Rian Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2021-2022. Nah, sama seperti dengan podcast-podcast episode-episode sebelumnya yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif, kali ini kita juga sudah kedatangan salah satu tamu inspiratif yang sangat spesial nih Sobat Jubel. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Maulana Yusuf dan Ibu Anissa Munggaran. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Untuk Ibu Anissa mungkin panggilannya kakak atau mbak aja ya, biar lebih dekat, atau mau tetap nyaman dipanggil Ibu? Jangan dong, jangan. Oke, kita nggak jauh-jauh juga. Iya, jadi panggilnya Kak Anissa aja gitu ya Kak, biar lebih deket gitu. Oke, pertama-tama saya mau ngucapin selamat datang dulu di SMA Plus Negeri 17 Palembang, Kak, Pak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir ke 17, terutama di podcast kami di Jubel Inspiratif. Oke, sebelumnya nih Pak, kalau boleh tahu, ingin mengkonfirmasi lagi bahwasannya Bapak dan Kakak di sini datang dari Pusdatin Sumatera Selatan, betul ya Pak? Oh enggak, kami dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusat Kemendikbudristek. Oke, jadi itu kalau boleh tahu tugasnya itu sebenarnya ngapain aja nih Kak? Oke, silakan Pak. Jadi Pusdatin itu adalah salah satu satuan kerja di Kemendikbudristek yang bertugas, salah satunya adalah melakukan pendayagunaan TIK dan pengolahan data pendidikan. Oke, gitu. Berarti langsung datang dari Pusat Kementerian Betul. Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Indonesia gitu Pak. Oke, tujuan kedatangannya ke SMA Plus Negeri 17 Palembang ini sendiri kan jauh-jauh datang nih Pak. Itu dalam rangka apa Pak? Oke, baik. Oke, boleh Kak Anissa boleh dijawab. Biar saya yang ambil ahli Iya. ya. Jadi Boleh, kalau Kak, silakan, untuk Kak. untuk tujuan datangnya ke sini, kami ada monitoring terkait pemanfaatan platform digital di dunia pendidikan. Nah, platform digital itu kan sebetulnya ada 4 ya. Ada rapor pendidikan, ada kampus merdeka, ada SDS, yang mana ada Siplah dan Arkas, itu yang ada di sekolah, dan yang terakhir itu ada fitur layanan pengguna gitu. Jadi yang kami survei itu keempatnya, tapi ke beragam jenjang, jadi ada dari SD, SMP, SMA, juga ke universitas gitu. Oke, jadi gitu ya Kak. Oke, kesan pertamanya ketika melihat atau menginjakan kaki di SMA Plus Negeri 17 Palembang ini, kesannya bagaimana Kak? Dengan SMA Plus Negeri 17 Palembang. Boleh. Silakan Kak. Kalau kesannya, aku pertama lihat ini tertata ya, sangat tertata, terus rapi dan megah juga gitu. Mungkin dari sisi Bapak ada yang mau ditambahkan kesannya? Pandangannya atau kesan pertama ketika melihat 17 begitu Pak? Saya sih tadi pertama kali masuk ke dalam 17 itu berasanya kecil gitu. Begitu masuk ke dalam kok besar banget ya gitu. Lalu lihat bersih gitu, bersih. Lalu ya memang tadi itu tertata. Salah satu tadi siswanya ramah-ramah. Betul. Ramah sekali ya. Luar biasa. Jadi baik dari lingkungannya maupun dari siswanya, alhamdulillah sudah memenuhi kriteria sebagai siswa yang baik, begitu ya Pak. Betul. Oke, selanjutnya tadi Kakak Anissa tadi sempat mengobrolkan atau menyebutkan mengenai platform Merdeka Belajar, begitu ya Kak. Sebenarnya itu apa Kak? Boleh dijelasin mungkin? Kalau untuk platform mungkin Bapaknya lebih. Oke, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya tambahkan tadi dari Mbak Nisa. Di Kemendikbud sendiri sekarang sini sedang mengembangkan namanya platform digital pendidikan, di mana salah satu platform yang dari salah satu itu adalah platform Merdeka Mengajar, yang merupakan salah satu pendukung dari program
Merdeka Belajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini bisa diunduh ya lewat Play Store di Android, atau bisa diakses langsung di website di guru.kemdikbud.go.id. Nah, siapa penggunanya? Pengguna platform Merdeka Mengajar adalah guru dan siswa yang memiliki akun belajar.id. Jadi siapapun guru dan siswa yang memiliki akun belajar.id itu bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Tentunya kalau secara pembagian ya, mungkin lebih banyak porsi dari gurunya, karena di platform tersebut memang guru lebih diminta untuk berperan aktif ya, dalam mengisi, membuat banyak hal di dalam situ seperti membuat karya, lalu melakukan asesmen ya, terhadap siswa. Nah, itu dilakukan oleh guru. Nah, tapi sebagian dilakukan oleh siswa seperti mengisi asesmen ya, yang diberikan oleh guru dan beberapa hal yang lain. Nah, selain platform Merdeka Mengajar, platform digital pendidikan itu ada juga namanya platform sumber daya sekolah. Nah, ini platform sumber daya sekolah ini di sekolah itu ada dibagi menjadi dua hal. Satu adalah SIPLAH, Sistem Informasi Belanja di Sekolah. Yang kedua adalah ARKAS, yaitu adalah perencanaan terkait belanja di sekolah juga. Lalu satu lagi sebetulnya ada platform khusus untuk bertanya mengenai problematika BOS, namanya platform Tanya BOS. Tapi yang banyak dipakai di sekolah itu adalah SIPLAH dan ARKAS, karena itu berhubungan dengan bagaimana membelanjakan dana BOS untuk keperluan sekolah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga ada namanya platform rapor pendidikan. Nah, ini digunakan untuk memantau prestasi siswa sebetulnya, tapi khususnya itu sebetulnya untuk memantau rapor dari sekolah, lalu juga dinas pendidikan berjenjang ya, dari kabupaten kota hingga ke dinas provinsi. Nah, lalu ada lagi namanya platform Kampus Merdeka. Cuma ini tidak untuk tingkatan sekolah, ini tingkatannya untuk perguruan tinggi. Nah, nanti mungkin kalau Ade sudah melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi, nanti akan dapat informasi mengenai platform Kampus Merdeka. Nah, itu sekilas tentang platform digital pendidikan. Oke, baik. Dari sekian banyak yang Bapak jelaskan tadi nih, ada jenis-jenis tertentu nih Pak, yang platform digital pendidikan ini. Nah, itu sebenarnya tujuannya apa Pak? Pasti kan pemerintah kan tidak cuma-cuma memberikan segini banyak program, tapi tidak dengan tujuan. Nah, itu tujuannya secara garis besar itu apa Pak? Pembentukan dari platform digital pendidikan ini. Apa? Mungkin boleh Kak Nisa. Sebenarnya kalau untuk tujuan dari pembuatannya, karena tiap platform punya fitur berbeda, tujuannya pun jelas berbeda ya. Seperti contohnya kalau untuk SIPLAH itu memudahkan pembelanjaan di sekolah, kalau ARKAS itu untuk perencanaan dananya gitu. Terus kalau untuk rapor tadi untuk melihat mutu dari satuan pendidikan dan peserta didiknya. Nah, di rapor ini sebenarnya ada tingkat di sekolah, ada juga di dinas. Nah, kalau di dinas itu untuk melihat mutu satuan pendidikan satu wilayah. Nah, tujuannya untuk apa? Agar nantinya pemangku kebijakan itu bisa merencanakan program-program. Misalnya, mutu sekolah itu yang ternyata kurang itu ada di literasi. Maka nantinya perencana program itu bisa membuat program-program yang dapat meningkatkan mutu literasi dari peserta didik atau satuan pendidikannya, kayak gitu. Jadi
kalau secara garis besar ya memperbaiki Pendidikan di pendidikan Indonesia. di Indonesia. Tapi kalau untuk secara spesifiknya setiap platform itu memiliki tujuan berbeda. Oh, sesuai dengan jenisnya begitu, Kak. Iya. Oke, apakah program ini dilakukan di setiap sekolah di Indonesia begitu, Kak? Iya, betul. Jadi kan program yang diluncurkan oleh Kemendikbud ini menyeluruh sebetulnya, Dek. Jadi 34 provinsi ya di Indonesia ini ada berapa ribu sekolah. Nah, ini memang menjadi target ya agar tujuan mempercepat sudah digitalisasi pendidikan itu tercapai. Jadi nanti dengan harapan bahwa dengan digitalisasi ini dapat membantu mempercepat proses sebetulnya. Jadi kalau misalkan bagaimana dengan teman-teman yang jauh dari Jakarta, misalkan teman-teman yang jauh dari Palembang saja di sini. Kalau misalkan ada di mana? Di Lubuk Linggau gitu. Ingin memanfaatkan, ingin belajar dengan cara belajar yang sama dengan teman-teman di SMP 17 gitu. Bagaimana? SMA 17 ya, SMA 17. Nah, itu kan dengan teknologi bisa dibantu. Misalkan guru dari SMA 17 ini membuat konten di YouTube, ditaruh di YouTube atau ditaruh di PMM lah. Nanti teman-teman dari Lubuk Linggau sana bisa mendownloadnya atau bisa melihat di platform mereka mengajar. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini karena tujuannya tadi untuk meratakan pendidikan di Indonesia, jadi sudah pasti diimplementasikan di tiap sekolah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu ya, Pak? Oke. Baik, selanjutnya Pak, tadi kan berbicara tentang digitalisasi platform digital pendidikan. Pasti tidak jauh-jauh dari teknologi informasi begitu Pak. Lalu bagaimana cara memanfaatkan platform Merdeka Belajar atau platform digital pendidikan ini agar semuanya itu terimplementasi dengan baik di lapangan begitu Pak? Karena seperti yang kita lihat kondisinya sekarang kan ada masalah sinyal dan lain sebagainya dari dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Nah, itu cara pemanfaatan yang baik itu bagaimana Pak? Ya, betul. Kalau di Indonesia ini memang kita bicara sinyal akses internet ya, terutama akses internet itu belum merata sebetulnya. Tapi untuk platform digital sendiri itu sebetulnya terutama untuk PMM ya, platform Merdeka Mengajar ini kan sudah diberikan akses tadi di Android ya, jadi untuk mempermudah. Jadi kan biasanya kalau di HP ini walaupun sinyalnya sedang kurang bagus, tapi biasanya bisa lebih mudah gitu. Lalu untuk beberapa daerah yang memang kesulitan sinyal ya, itu kita sebetulnya sudah memasukkan semua platform ke dalam namanya satu storage awan ya sebenarnya di public cloud, yang harapannya adalah pada saat diakses ini menjadi lebih mudah dan tidak banyak gangguan ya. Yang paling memungkinkan gangguannya itu terjadi hanya ketika kami identifikasi itu kebanyakan memang dari sinyal saja, dari akses. Tapi secara kekuatan dari platform itu sendiri ya itu cukup teruji ya. Jadi berapapun diakses oleh teman-teman sebetulnya itu tidak bermasalah itu, karena kami memang sudah menaruh semua platform itu di publik ya, di publik. Jadi bisa diakses dari manapun oleh siapapun selama dia ada akses internet dan memiliki akun belajar ID. Oke, baik, gitu ya Pak. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana dengan kelebihan ataupun kekurangan dari platform digital pendidikan ini? Karena kan setiap program, setiap gerakan itu pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi ini semakin mendukung teman-teman Sobat Jubel semua dan para Bapak Ibu guru di luar sana agar semakin semangat menggunakan program ini. Mungkin boleh Pak? Oke, jadi kalau bicara kelebihan ya, ini kan yang namanya platform, aplikasi atau
ya, aplikasi berbasis web ataupun mobile ya, itu kan tujuan mempermudah pekerjaan manusia. Ya, betul. Ya, mempercepat proses, mempermudah pekerjaan manusia. Jadi harapannya adalah platform ini bisa menjadi tonggak sejarah ya. Jadi agar bisa menjadi tempat belajar, tempat mengajar, dan tempat berbagi ya, baik guru maupun siswa ya. Nah, tapi kalau kita bicara kekurangan, jadi setiap sistem itu pasti ada kekurangannya. Semua sistem itu pasti ada kekurangannya, entah dari aksesnya, entah dari isinya. Memang kami akui ya, di platform Merdeka Mengajar terutama ya, masalahnya adalah ada di kontennya gitu. Jadi konten di platform Merdeka Mengajar ini masih belum variatif sebetulnya ya. Walaupun sebenarnya kita akui sudah ada ribuan konten di sana yang bisa dimanfaatkan oleh guru ya, tapi di situ teman-teman guru itu atau teman-teman siswa ini harus lebih hati-hati untuk memfilter gitu. Karena banyak ini kontennya ini banyak yang berbentuk video ya. Jadi searchingnya melalui metadata-nya ini harus bagus gitu. Jadi agar konten yang dicari itu ada itu. Kalaupun nanti tidak ada, tidak semua konten pendidikan itu ada di PMM sampai hari ini ya, karena kita tahu bahwa pendidikan ini dari SD sampai SMA ini ada berapa mata pelajaran ya, dan tidak semua untuk satu mata pelajaran saja itu kemungkinan tidak akan terlalu lengkap ya. Tapi apapun itu kelemahannya, kami mendorong ya, teman-teman guru ya, untuk terus aktif mengisi konten di PMM agar apa yang menjadi praktik baik mereka itu bisa digunakan oleh yang lain. Karena kita tahu bahwa misalkan di sini tidak terlalu bagus ya, tapi kalau mungkin ya di daerah Lubuk Linggau apa yang ada di sini tuh kelihatan bagus gitu. Belum tentu yang di sana bagus, di sini kelihatan bagus. Jadi seperti itu. Jadi harapan kami adalah selalu mendorong terus mengepus teman-teman guru untuk mengisi kontennya agar apa yang ada di sana itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, baik. Berbicara tentang konten nih Pak, contoh dari konten itu sendiri mungkin apa Pak? Mungkin boleh diberi saran, mungkin contoh atau 1 atau 2 contoh untuk Bapak Ibu guru di luar sana Pak. Contoh konten yang baik gitu, contohnya apa gitu Pak? Oh ya, jadi kalau kita bicara pendidikan, konten pendidikan ini sebetulnya yang paling istimewa ya, kalau dibandingkan dengan konten yang lain. Karena pendidikan ini kita harus bisa tahu, kita harus mengerti isi dari isi kontennya, apa yang mau disampaikan, dan tentunya apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan ada batasan kurikulum, terus ada batasan di mapelnya, ada batasan di dalam mapel itu kita sebutnya apa ya? Kalau dulu sebutnya kompetisi inti ya. Kompetisi inti dan kompetisi dasar itu dihitung semua di situ. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau buat konten yang baik di dalam pendidikan itu tolong diperhatikan dari isi dari apa yang mau disampaikan, durasinya jangan terlalu panjang gitu ya. Karena kalau durasi terlalu panjang biasanya membosankan ya. Nah, sekarang ini kan sedang tren ini konten berbasis video memang. Ya, betul, ya, Pak. berbasis video. Jadi saran kami adalah buat kontennya ya durasinya mungkin 5 sampai 6 menit lah gitu ya. Itu selesai, kami cukup, dan itu didasarkan kepada mapel, lalu turunan dari mapel ada topik ya, dari topik itu nanti turunkan lagi menjadi learning object kami nyebutnya. Jadi misalkan
Bapak Ibu mau buat konten tentang matematika. Matematika itu di dasar itu kan ada pengurangan, penambahan, perkalian, pembagian. Nah, sebetulnya kalau kita jeli, kita bisa membagi 4 ya. Jadi perkalian sendiri, penambahan sendiri, pengurangan sendiri, dan pembagian sendiri ya. Jadi nah, kalau misalkan kita jadi satu ini misalkan butuh 2 menit jadi 8 menit. Nah, kita kalau dengan kita pecah ini kan bisa jadi durasinya bisa lebih kecil-kecil kan. Nah, ini akan memudahkan pengguna, baik teman guru atau adik-adik siswa itu untuk memudahkan mendownload ya. Lebih mudah mendownload 2 menit kan daripada 10 menit gitu ya. Nah, itu jadi pastikan konten yang dibuat itu disesuaikan dengan mata pelajaran, topiknya dan isinya. Lalu jangan terlalu panjang karena itu membosankan. Dibuat tampilan semenarik mungkin ya, semenarik mungkin. Lalu mungkin harus sering-sering melihat referensi yang lain ya. Atau biasanya kalau sekarang teman-teman adik-adik siswa ini sukanya animasi ya, animasi, bentuk-bentuk animasi. Mungkin itu juga bisa dimanfaatkan ya. Karena sekarang animasi itu tidak sesusah dulu sebetulnya. Bisa menggunakan PowerPoint sekarang di animasi itu. Bisa tidak mesti kita belajar yang 3D dan yang 2D itu. Bisa seperti itu. Mungkin itu aja, jangan terlalu panjang, terus kontennya isinya disesuaikan dengan mapel, lalu dibuat semenarik mungkin, utamakan isi dan durasi. Oke, baik. Jadi intinya Bapak Ibu guru yang mengajar para siswa-siswinya ini ditantang untuk jadi lebih kreatif dan lebih inovatif begitu ya, Pak, seiring dengan perkembangan zaman begitu. Oke, terakhir nih Pak, sebelum mengakhiri podcast kali ini masih tentang platform digital pendidikan ini, kira-kira sudah optimal belum Kak dan Pak tentang optimalisasi Merdeka Belajar di Indonesia, platform terkhusus platform digital pendidikan di Indonesia? Karena kalau berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri, kayaknya kalau di 17 ini alhamdulillah sudah sedari kelas 10 kami sudah menggunakan email @smabelajar.id itu untuk ngirim tugas dan untuk mengakses berbagai informasi pendidikan lainnya. Nah, tapi kalau untuk daerah-daerah lain di Indonesia itu bagaimana? Apakah sudah optimal atau belum? Nah, Mbak Caca ini sudah ke provinsi dia. Coba. Boleh, silakan Kak. Oke, jadi salah satu tujuan dari kegiatan yang saat ini kami lakukan, monitoring pemanfaatan platform digital, juga tujuannya untuk mengetahui sejauh mana nih pemanfaatannya, optimalkah atau tidak dari platform-platform yang disediakan oleh pemerintah. Dan sejauh ini beragam ya. Di beberapa sekolah yang mungkin sudah ada di ibu kota provinsi, itu biasanya pemanfaatannya lebih baik dibandingkan dengan kota-kota yang agak jauh dari ibu kota provinsi gitu. Entah itu dari segi mungkin ya karena jaringan ini sangat penting dengan pemanfaatan platform ya, kelancarannya, mungkin karena jaringannya tidak sampai jadi pemanfaatannya kurang optimal di sana. Dan ada juga informasi pemberitahuan seperti sosialisasi yang ternyata masih sangat perlu ditingkatkan, baik itu ke gurunya ataupun operator dari platform digitalnya sendiri kayak gitu. Jadi kalau dari segi optimalisasi beragam dan masih kami upayakan untuk semakin lebih baik dengan adanya kegiatan monitoring ini. Oke, baik. Untuk daerah-daerah lain di luar sana nih Kak, itu bagaimana cara mengupayakannya selain dengan sosialisasi biar semuanya ini tertata di lapangan dan benar-benar terimplementasi di lapangan? Itu apa Kak upaya-upayanya? Balik lagi ya, salah satunya adalah dengan kegiatan ini kami menanyakan nih kendalanya apa aja selain di jaringan, apakah ada fitur yang perlu ditambahkan atau fitur yang perlu diperbaiki dari platform digitalnya gitu. Oke, jadi intinya terus mengawasi keadaan di lapangan agar terlaksana dengan baik sesuai dengan program yang diatur gitu Kak. Oke, baik. Sebelum mengakhiri nih podcast kali ini, mungkin boleh dong Kak dan Pak diberikan pesan dan kesan atau harapannya untuk semua siswa SMA Pusnegeri 17 Palembang dan dunia pendidikan ke depannya. Mungkin boleh silakan Pak duluan.
yang sudah lebih lama bergelut di dunia pendidikan ini Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi harapannya buat mana? SMA 17 ya? Iya, untuk SMA 17 dulu nih Pak. Siswa dulu ya, untuk siswa untuk SMA 17. Untuk teman-teman guru ya. Pertama untuk teman-teman guru di SMA 17 ya. Tetap semangat ya. Tetap berkarya, manfaatkan akun belajar ID-nya ya untuk PMN. Lalu pendidikan ini ibarat kereta ya, kereta gerbong. Jadi siapa yang mau ikut lanjut gitu kan, kalau misal, dan dia tetap akan terus berjalan ya, walaupun apapun yang terjadi. Nah, untuk adik-adik siswanya tetap rendah hati. Masa depan itu pasti ya, tapi percaya dengan proses ya. Tidak ada kesuksesan tanpa proses. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak, sangat-sangat menginspirasi nih untuk kami semua di sini. Oke, terakhir nih Kak dan Pak, sesuai dengan tajuk podcast ini, podcast Jubel Inspiratif. Mungkin boleh dong Kak dikasih kata-kata inspiratif atau mutu inspiratifnya yang bisa menginspirasi kami semua di sini dan semua sobat Jubel yang menonton. Yang inspiratifnya ya Pak. Tetap semangat. Tetap semangat. Kalau dari aku sih, jangan takut buat mencoba ya. Iya. Karena kalau misalnya kita mencoba gagal, itu akan selalu bisa untuk melakukan perbaikan dan akan tahu nih bagian mana yang perlu kita perbaiki untuk jadi lebih baik. Oke, jadi intinya tetap semangat dan selalu mengintrospeksi diri sendiri gitu kan? Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Anissa dan Bapak Maulana sudah mau hadir di podcast Jubel Inspiratif, sudah mau datang ke 17 mengevaluasi kami, dan terima kasih juga kepada semua sobat Jubel yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Selalu nantikan episode-episode Jubel Podcast Inspiratif selanjutnya yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Sekali lagi terima kasih banyak Kak, terima kasih banyak Pak, semoga selalu sehat dan intinya semoga program yang dicanangkan ini selalu berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.